Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kepada kami dari kelas 2B Fisika. Saya Aditya Nur Pratama dan rekan-rekan saya ada di deskripsi. Di sini kami akan menjelaskan ulang contoh soal 7.6. Gerak gaya pusat dan hukum luas yang sama. Pada tahun 1609, matematikawan dan astronom Johannes Kepler mengumumkan dua hukum pertama tentang gerak planet. The first adalah bahwa orbit planet bukan lingkaran, but ellipse. Ellipse itu memiliki dua titik fokus. Bisa kita lihat pada gambar, matahari berada di salah satu fokusnya, sehingga pada hukum kedua, yaitu hukum persamaan luas daerah yang tersapu oleh vektor radius dari matahari ke planet dalam waktu tertentu adalah sama untuk setiap lokasi planet dalam orbitnya. Jadi luas curing A dan luas curing B dan ini adalah sama. Titik yang dekat dengan matahari itu namanya perihelium. Jaraknya 147 kali 10 pangkat 6 km. Dan titik yang paling jauh aphelium jaraknya 152 kali 10 pangkat 6 km. Dalam sketsa, not to skala, tidak untuk skala. Area yang tersapu oleh bumi selama sebulan pada dua musim yang berbeda ditampilkan berbayang. Jari-jari radius yang lebih pendek vektor di B dikompensasi oleh kecepatan bumi yang lebih besar ketika lebih dekat ke matahari. Kami sekarang akan menunjukkan bahwa luas yang sama mengikuti langsung dari pertimbangan momentum sudut, dan itu berlaku tidak hanya untuk gerak di bawah gaya gravitasi, tetapi juga gerak di bawah kekuatan pusat manapun. Jadi bisa kita lihat pada hukum ketiga Kepler, perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Rumusnya periode kuadrat dibagi radius pangkat 3 adalah konstan. Jadi T kuadrat dibagi R pangkat 3 sama dengan K. Setengah sumbu artinya apa? Panjang dari jari-jari suatu planet mengitari matahari, yaitu jari-jari revolusi planet mengitari matahari. Consider pertimbangan sebuah partikel yang bergerak di bawah gaya pusat, Fr, sama dengan F gesek R dikali R topi. Gaya gesek hambat yang berlawanan dengan kecenderungan arah geraknya, di mana F gesek R ini memiliki ketergantungan pada R. Yang ingin kita pilih, torsi pada partikel di sekitar titik asal adalah tau sama dengan R vektor dikali F vektor R, dengan catatan R dan jari-jari dan gaya ini harus tegak lurus baru bisa dikali. Lalu R vektor dikali F gesek R dikali R topi sama dengan 0. Momentum sudut partikel atau L. L ini hasil kali lengan momentum terhadap momentum linier berbeda. L sama dengan R vektor dikali P vektor. Karena itu konstan dalam kedua besarnya dan arah. Konsekuensi langsungnya adalah bahwa gerakannya terbatas ke pesawat. Jika tidak, arah momentum sudut atau L akan berubah seiring waktu. Sekarang kita akan membuktikan bahwa laju di mana area tersapu adalah konstan, hasil yang mengarah langsung ke hukum Kepler tentang luas yang sama pada hukum 2 Kepler. Pertimbangkan posisi partikel pada T waktu dan T plus delta T ketika kutub koordinatnya adalah R dan theta. Ini jari-jari
dan sudut, dan R plus delta R atau theta plus delta theta. Masing-masing area tersapu keluar ditunjukkan diarsir dalam gambar. Nah, bisa kita lihat tuh pada gambar. Ada delta sudut delta T tambah TR. Nah, untuk nilai yang kecil dari delta theta, luas delta A kira-kira sama dengan luas dari segitiga dengan alas R ditambah delta R. Dan ketinggian R delta theta seperti yang ditunjukkan. Delta A hubungan setengah buka kurung R ditambah delta R dikali DR dikali delta theta. Sama dengan, kita sederhanakan, setengah R kuadrat dikali delta theta ditambah setengah R dikali delta R dikali delta theta. Tingkat di mana area tersapu adalah dA dibagi dt sama dengan lim delta T mendekati 0. Delta A per delta T. Nah, sama dengan lim delta T sama mendekati 0. Kita masukkan tadi delta A-nya udah ketemu, setengah R kuadrat dikali delta theta dibagi delta T ditambah R delta T. Tadi setengahnya udah kita keluarkan, ini buka kurung. Tadi delta T delta theta dikali delta R dibagi delta T tutup kurung. Kita sederhanakan atau kita turunkan sama dengan setengah R kuadrat dikali D theta dibagi dt. Segitiga kecil dengan sisi R delta theta dan delta R berorde 2 dan membuat tidak ada kontribusi dalam batas. Dalam koordinat polar, kecepatan partikel adalah F kecepatan R dot dikali R topi ditambah R theta dot dikali theta topi. Momentum sudut adalah tadi L sama dengan R dikali MV sama dengan R dikali R topi dikali M buka kurung R dot dikali R topi ditambah R dikali theta dot dikali theta topi tutup kurung sama dengan MR kuadrat theta dot K topi. K di sini kita gunakan R topi dikali theta topi itu sama dengan K topi. Nah, karenanya itulah ada perkalian antara R dan Q topi. Terus didapat dA dibagi dt sama dengan yang tadi setengah R kuadrat dot theta dot sama dengan LZ dibagi 2M. LZ ini konstan untuk setiap gaya pusat, maka dA per dt konstan juga. Kalau LZ-nya konstan, maka dA dt konstan. Berikut adalah cara lain untuk membuktikan hukum luas yang sama berdasarkan hilangnya percepatan Coriolis. Untuk sebuah gaya pusat, F theta sama dengan 0. Jadi percepatan theta adalah 0. Nah, kalau gayanya 0, percepatannya juga 0. Oleh karena itu RA theta sama dengan 0. Tetapi RA theta sama dengan R buka kurung 2R dot theta ditambah R double dot tutup kurung sama dengan kita turunkan D per dt dikali R kuadrat theta dot sama dengan 2 D buka kurung D per dt tutup kurung kali buka kurung dA per dt tutup kurung. Jadi dA per dt konstan. Ini cara lain dari yang pertama tadi. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.